Pagi itu matahari baru saja naik, sinarnya menyelinap melalui sela-sela tirai jendela kamar yang sudah kusut tak terurus. Aroma kopi hangat memenuhi udara, bercampur dengan bau minyak goreng yang mulai menghitam di penggorengan. Aku berdiri di dapur dengan perasaan campur aduk, memutar sendok di atas cangkir kopi yang sudah tidak lagi mengepulkan asap. Pandanganku kosong, sesekali menatap ponsel yang tergeletak di meja makan, sebuah benda kecil yang kini menjadi saksi bisu atas perubahan sikap suamiku dalam beberapa bulan terakhir. Namanya Raka, lelaki yang dulu kucintai sepenuh hati. Ia bukan orang kaya, bahkan jauh dari kata mapan. Tapi dulu, aku menerima segala kekurangannya karena kupikir cinta bisa menutupi segalanya. Aku percaya, dengan dukungan dan kerja keras bersama, rumah tangga kami akan tetap berdiri kokoh meski badai menghadang. Nyatanya, keyakinan itu perlahan runtuh ketika kenyataan menunjukkan wajah aslinya. Sejak awal pernikahan, aku yang lebih banyak menanggung beban. Aku punya usaha kecil online shop, berkembang cukup baik hingga bisa menghasilkan penghasilan tetap. Sementara Raka, ia sering berpindah pekerjaan, tidak pernah betah, dan akhirnya memilih untuk diam di rumah dengan alasan ingin mencoba usaha sendiri. Nyatanya, usaha yang ia maksud tidak pernah benar-benar terwujud. Lama-kelamaan, ia justru semakin bergantung padaku. Dulu aku tidak keberatan. Aku selalu menghibur diri, tak apa, mungkin ini fase. Suatu saat Raka akan bangkit, aku hanya perlu sabar. Tapi ternyata yang datang bukanlah kebangkitan, melainkan pengkhianatan. Awalnya hanya hal kecil, ia mulai sering keluar rumah tanpa penjelasan. Katanya bertemu teman, katanya mencari peluang kerja. Namun anehnya, setiap kali kutanya siapa teman yang ia temui atau kerja apa yang sedang ia incar, jawabannya selalu samar. Ah, nggak usah kamu pikirin, nanti kalau sudah jelas aku cerita, begitu katanya sambil menghindari tatapanku. Tak hanya itu, ia mulai jarang menyentuhku. Hubungan suami istri yang dulu hangat kini terasa hambar. Ia lebih sering sibuk dengan ponselnya, entah tersenyum, entah tertawa kecil, lalu buru-buru mengunci layar begitu aku mendekat. Ada malam-malam ketika aku pura-pura tidur, dan kudengar ia tertawa kecil sambil berbisik di telepon. Hatiku perih, tapi aku menahan diri. Aku ingin memastikan sebelum menuduh. Aku tidak mau menjadi istri yang gegabah. Kecurigaanku semakin besar ketika aku menemukan nota belanja di dompetnya. Nota itu bukan dari toko biasa, melainkan butik mahal. Dress perempuan seharga jutaan rupiah. Aku tahu betul, aku tidak pernah menerima hadiah semahal itu darinya. Hatiku tercekat. Untuk siapa dress itu, Raka? Aku menaruh nota itu kembali, pura-pura tidak tahu. Tapi semenjak itu, aku mulai lebih waspada. Aku memeriksa mutasi rekening, dan benar saja, ada pengeluaran besar yang tidak pernah kami diskusikan. Transaksi di restoran mewah, hotel berbintang, dan transfer ke nomor rekening asing yang tidak kukenal. Itu uangku. Uang hasil jerih payahku, uang yang kusematkan untuk kebutuhan rumah tangga, sekolah anak, dan masa depan. Malam itu aku menangis di dalam kamar mandi, membiarkan air shower menutupi suara sesenggukanku. Aku merasa dikhianati bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai manusia yang sudah berusaha sekuat tenaga menjaga rumah tangga. Meski sakit, aku tetap tenang di depan Raka. Aku tidak ingin ia tahu bahwa aku sudah mulai membongkar kebohongannya. Aku tetap memasakkan makanan, tetap menyapanya, bahkan tetap tersenyum meski hatiku robek. Kalau aku marah sekarang, dia pasti punya 1000 alasan untuk berkelit. Lebih baik aku diam, kumpulkan bukti, dan bersiap, batinku. Aku mulai menaruh perhatian pada setiap pergerakannya. Aku tahu kapan ia keluar, dengan siapa ia bicara, dan kemana uangku mengalir. Semakin lama semakin jelas, ada seorang wanita lain di hidupnya. Aku bahkan sempat melihat foto-foto mereka dari akun media sosial palsu yang dibuat pelakor itu. Meski akun itu tidak langsung menunjukkan wajah Raka, tapi aku kenal betul jam tangannya, bajunya, bahkan bekas luka kecil di tangannya. Tak salah lagi, itu dia. Yang membuatku semakin hancur adalah kenyataan bahwa ia membiayai semua itu dengan uangku. Rumah yang kami tinggali atas namaku. Mobil kecil yang kami gunakan pun hasil keringatku. Semua fasilitas yang membuatnya bisa bersikap gagah di depan pelakor itu berasal dariku.
Dan aku yang selama ini selalu mengalah, justru diperlakukan seperti orang bodoh. Ada malam-malam ketika aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap rumah yang kubangun dengan penuh cinta, sambil bergumam. Kenapa harus aku yang menanggung semua ini? Kenapa aku yang berjuang, sementara dia seenaknya bersenang-senang? Hari itu, aku benar-benar tersadar. Raka pulang larut malam, dengan wajah lelah tapi senyum yang tak bisa ia sembunyikan. Aroma parfum wanita menempel di bajunya. Aku tahu betul itu bukan parfumnya, apalagi parfumnya selalu murah, sedangkan yang kuhirup kali ini aroma mewah yang tidak mungkin ia beli untuk dirinya. Aku hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ia masuk kamar mandi, bersenandung kecil seolah hidupnya begitu indah. Aku duduk di tepi ranjang, menatap koper di sudut kamar. Kupikir, mungkin suatu hari aku yang harus mengemasi koper itu, bukan dia. Disitulah aku mengambil keputusan, aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak akan terus-menerus menjadi korban. Jika ia bisa berkhianat dengan uangku, aku juga bisa berdiri tegak dengan caraku sendiri. Malam itu, setelah ia tertidur pulas, aku duduk di ruang kerja kecilku. Kutarik map berisi dokumen-dokumen rumah dan keuangan. Aku menghela napas panjang, lalu mulai merencanakan langkahku. Aku menyalakan laptop, mencari informasi tentang proses perceraian. Aku juga mulai mencatat semua bukti perselingkuhannya, mutasi rekening, nota belanja, foto-foto, hingga percakapan yang berhasil kusimpan. Tanganku bergetar, air mataku menetes, tapi hatiku kuat. Aku tahu jalan ini tidak mudah. Tapi aku lebih takut jika terus bertahan dengan orang yang tidak tahu diri. Di dalam hati, aku berbisik. Raka, kau boleh menganggapku lemah. Tapi suatu hari kau akan sadar, istrimu ini tidak sebodoh yang kau kira. Itulah awal retaknya rumah tanggaku. Saat aku menyadari bahwa cinta yang dulu kubangun dengan pengorbanan, ternyata dibalas dengan pengkhianatan. Dan aku berjanji, aku akan menuntaskan semua ini dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Malam itu, setelah memastikan Raka terlelap, aku duduk di kursi kerja dengan laptop menyala di depanku. Mataku lelah, tapi pikiranku terlalu penuh untuk tidur. Kertas-kertas dokumen menumpuk di meja, mulai dari surat kepemilikan rumah, bukti transfer, hingga catatan kecil hasil investigasiku terhadap pergerakan suami sendiri. Aku sadar, apa yang akan kulakukan bukan hal kecil. Ini bukan sekadar melampiaskan amarah, tapi soal mengambil kembali kendali hidupku yang selama ini direbut dariku. Satu persatu bukti kucatat rapi. Mutasi rekening yang menunjukkan transfer ke rekening asing, nota butik, hingga foto-foto dari media sosial yang kutemukan. Aku bahkan merekam suara-suara tawa Raka saat ia lupa menurunkan volume telepon tengah malam. Aku ingin saat tiba di pengadilan nanti, tidak ada satupun celah bagi dia untuk berkelit. Aku ingin hakim melihat jelas, rumah tangga ini hancur bukan karena aku, tapi karena pengkhianatannya. Kalau aku hanya marah-marah tanpa bukti, dia akan berbalik menyalahkanku. Tidak, aku tidak boleh gegabah, gumamku pelan, sambil merapikan semua dokumen ke dalam map khusus berwarna merah. Map itu kucatat dengan spidol hitam, bukti perselingkuhan Raka. Langkah berikutnya adalah mengamankan keuangan. Aku tahu Raka tidak punya pemasukan tetap. Semua uang yang ia gunakan selama ini berasal dariku, dari usahaku, tabunganku, dan jerih payahku. Aku menatap kartu ATM yang tergeletak di meja. Ada rasa getir di hati. Dulu, aku memberikan kartu itu dengan penuh percaya, berharap ia bisa membantu mengurus keuangan rumah tangga. Nyatanya, kartu itu berubah menjadi jembatan pengkhianatan. Esok pagi, diam-diam aku ke bank. Dengan wajah tenang, aku berkata pada teller bahwa kartuku hilang dan ingin memblokirnya. Prosesnya tidak memakan waktu lama. Dalam hati aku tersenyum pahit. Mulai hari ini, kau tak bisa lagi bersenang-senang dengan uangku, Raka. Aku juga memindahkan sebagian besar tabungan ke rekening lain atas namaku sendiri, yang tak pernah ia ketahui. Itu menjadi simpananku, cadangan jika nanti aku benar-benar harus memulai hidup baru. Setiap kali Raka pulang, aku tetap bersikap biasa. Aku masih menyapanya, masih menyiapkan makanan, bahkan masih mendengarkan celotehnya meski terasa hambar. Aku tahu ia mulai menyiapkan sesuatu, liburan dengan pelakornya. Aku sengaja tidak menyinggung apapun,
agar ia merasa aman. Aku ingin ia tenggelam dalam kepercayaannya bahwa aku tidak tahu apa-apa. Besok aku ada urusan sama teman, katanya suatu sore sambil bersiul. Teman yang mana? Tanyaku seolah polos. Ya, adalah ngobrol-ngobrol bisnis, jawabnya cepat, lalu menyalakan rokok. Aku tersenyum kecil sambil mengangguk. Padahal dalam hati aku sudah tahu jelas, bisnis yang ia maksud adalah liburan mesra bersama wanita lain. Malam-malam berikutnya kuhabiskan dengan membaca artikel hukum, mencari forum para istri yang mengalami nasib sama, bahkan menelpon seorang pengacara wanita yang direkomendasikan temanku. Suaranya lembut tapi tegas, penuh empati, dan memberiku banyak arahan. Kalau memang sudah ada bukti perselingkuhan, jangan ragu. Itu sudah cukup kuat untuk diajukan ke pengadilan. Apalagi kalau semua harta atas nama ibu, katanya. Aku mengangguk meski ia tak melihat. Saya sudah siap, Bu. Saya hanya ingin memastikan semua ini tidak setengah-setengah. Bagus. Yang penting, tetap tenang. Jangan sampai dia tahu lebih dulu. Biarkan dia terlena, baru nanti ibu pukul balik. Kata-kata itu seperti bensin yang menyalakan api dalam hatiku. Aku semakin mantap melangkah. Beberapa hari kemudian, tibalah saat yang kutunggu. Pagi itu, Raka tampak sibuk menyiapkan koper. Ia bahkan berdandan lebih rapi dari biasanya, mengenakan kemeja baru yang belum pernah kulihat. Aku tahu, itu bukan untukku. Mas, mau kemana kok bawa koper segala? Tanyaku dengan nada lembut. Oh, ini, ada acara sama teman. Biar kelihatan rapi aja. Ia menghindari tatapanku sambil menutup resleting koper. Aku tersenyum, pura-pura percaya. Ya sudah. Hati-hati, jangan lupa kabarin kalau sudah sampai. Raka menepuk bahuku sebentar, lalu buru-buru pergi dengan taksi online. Dari jendela, aku melihat koper itu masuk ke bagasi. Mobil melaju, membawa serta suami yang sudah bukan lagi milikku sepenuhnya. Begitu pintu rumahku tutup, aku langsung menghela napas panjang. Bukan sedih, tapi lega. Pergilah sejauh-jauhnya, Raka. Kau tidak tahu badai apa yang menantimu sekembalinya nanti. Beberapa jam kemudian, aku menerima notifikasi mutasi rekening di ponsel. Mereka mulai menggunakan kartu ATM itu untuk check-in hotel, makan di restoran mahal, hingga belanja barang-barang mewah. Aku membiarkan sampai transaksi cukup besar masuk, lalu kucabut semuanya dengan satu langkah, blokir total. Aku bisa membayangkan wajah panik mereka ketika tiba-tiba kartu tidak bisa digunakan lagi. Aku tersenyum sendiri. Rasanya seperti menonton film balas dendam di mana aku akhirnya menjadi sutradara. Sementara mereka bersenang-senang, aku mulai membereskan rumah. Barang-barang penting kumasukkan ke dalam lemari besi. Semua dokumen penting kupindahkan ke tempat aman. Aku juga menghubungi tukang kunci untuk mengganti seluruh kunci rumah. Pak, tolong ganti semua, jangan ada yang tersisa, pintaku. Tukang kunci sempat bertanya heran, tapi aku hanya tersenyum. Biar aman saja, Pak. Aku menatap rumahku dengan mata berkaca-kaca. Rumah yang dulu kucita-citakan jadi tempat penuh cinta, kini berubah menjadi saksi pengkhianatan. Tapi aku tidak mau rumah ini ternoda lebih lama. Aku akan merebutnya kembali. Setelah semua siap, aku menulis sebuah surat singkat. Bukan sekadar formalitas hukum, tapi juga ungkapan hatiku yang sudah terlalu lama dipendam. Raka, aku tahu semua yang kau lakukan. Aku tahu liburanmu, aku tahu siapa perempuan itu. Jangan kira aku bodoh. Semua ini cukup sampai di sini. Aku ajukan perceraian. Rumah ini milikku, bukan tempat untuk pengkhianat. Saat kau kembali, jangan harap pintu ini akan terbuka lagi untukmu. Istrimu. Surat itu kumasukkan ke dalam amplop coklat bersama salinan gugatan cerai dari pengacara. Kukirimkan lewat jasa kurir kilat ke hotel tempat mereka menginap. Aku bisa membayangkan bagaimana wajah mereka berubah ketika membaca surat itu. Malamnya aku duduk di ruang tamu, menatap gelap di luar jendela. Aku berbicara dengan diriku sendiri, seakan ada sahabat tak kasat mata di sampingku. Evie, kau sudah sejauh ini. Kau sudah blokir ATM, kau sudah siapkan perceraian. Tidak ada jalan kembali. Kau yakin? Aku mengangguk pelan. Aku yakin.
Aku sudah terlalu lama sabar. Aku berhak hidup tenang tanpa pengkhianatan. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih. Rasanya seperti beban besar yang perlahan terangkat. Di sisi lain, aku tahu Raka dan pelakornya kini sedang kacau. Hotel sudah terbayar, tapi biaya makan malam berikutnya gagal. Kartu yang biasanya menjadi andalan tiba-tiba ditolak. Mereka pasti saling menyalahkan, panik, bahkan bertengkar. Mungkin mereka akan menjual barang berharga yang mereka bawa, jam tangan, perhiasan, atau gadget, demi menutupi biaya. Dan aku hanya duduk manis di rumah, menunggu rencana ini berjalan sempurna. Malam itu aku tidur lebih nyenyak dari biasanya. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa memiliki kendali penuh atas hidupku. Raka boleh berkhianat, pelakor boleh bermimpi menjadi ratu di sampingnya, tapi mereka lupa satu hal penting, semua kekuatan yang mereka nikmati berasal dariku. Dan kini, aku sudah menarik kembali semuanya. Aku tersenyum dalam tidurku, membayangkan esok hari ketika mereka pulang dengan wajah hancur. Itu baru permulaan. Pesawat mendarat mulus di Bandara Internasional. Raka melangkah keluar dengan wajah sumringah, memegang tangan seorang perempuan muda yang menempel manja di lengannya. Namanya Nadia, wanita yang belakangan menjadi pelarian Raka dari rumah tangganya yang dingin, setidaknya begitu ia yakini. Bagi Nadia, Raka adalah pria penyayang yang berani menentang istri demi cintanya. Sementara bagi Raka, Nadia adalah pelarian ego, sosok yang membuatnya merasa muda kembali, merasa berharga, meski semua itu dibiayai dari uang istri sahnya. Sayang, akhirnya kita bisa liburan juga, bisik Nadia sambil menggandeng erat tangannya. Raka mengangguk, dadanya membusung. Iya dong. Aku kan selalu tepati janji. Kamu layak dapat yang terbaik. Nadia tersenyum puas. Ia tak peduli dari mana uang itu datang, yang penting ia bisa memamerkan di media sosialnya. Liburan mewah, hotel bintang 5, makanan fancy, semuanya seolah-olah hasil kerja keras sang kekasih. Mereka tiba di hotel mewah di kawasan pantai. Lobbynya luas dengan chandelier menggantung megah di langit-langit. Nadia terkagum-kagum, matanya berbinar seperti anak kecil di toko permen. Mas, beneran kita bakal nginep di sini? Tanyanya dengan nada tak percaya. Tentu saja. Kamu pikir aku nggak mampu? Raka tersenyum penuh percaya diri, lalu menyerahkan kartu ATM kepada resepsionis. Mesin gesek berbunyi, transaksi berhasil. Kunci kamar diberikan. Nadia langsung melompat kecil kegirangan, merangkul Raka seolah ia pahlawan. Mas hebat banget. Raka tertawa. Dalam hatinya, ada sedikit rasa bangga, bukan karena uangnya, tapi karena ia bisa membuat Nadia terkagum-kagum. Ia tidak tahu, semua itu hanya sementara. Liburan mereka berjalan mulus di awal. Mereka makan di restoran mewah, berfoto di tepi pantai, berbelanja di butik terkenal. Nadia terus mengunggah foto-fotonya di media sosial. Pose dengan kaktail di tangan, senyum di balkon hotel dengan laut biru di belakang, dan caption romantis tentang cinta yang tak terbendung. Raka melihat semua unggahan itu dengan dada berdebar, merasa seperti lelaki sejati. Ia bahkan tak memikirkan sedikit pun tentang istrinya di rumah. Baginya, semua sudah aman. Ia yakin istrinya tidak pernah curiga. Mas, makasih ya. Baru sama mas aku bisa ngerasain liburan kayak gini. Rasanya aku kayak putri raja, ucap Nadia manja. Raka mengelus pipinya. Kamu memang pantas diperlakukan kayak putri. Istriku nggak pernah ngerti aku. Tapi kamu lain. Mereka tertawa bersama, menikmati kebodohan yang mereka anggap cinta. Masalah dimulai di hari ketiga. Mereka duduk di restoran Jepang yang terkenal mahal. Setelah selesai makan, Raka memberikan kartu ATM kepada pelayan. Beberapa menit kemudian, pelayan kembali dengan wajah canggung. Maaf, Pak, kartu Anda ditolak. Mungkin bisa coba lagi. Raka tertawa kecil, mencoba terlihat tenang. Mungkin error. Coba sekali lagi. Pelayan itu mencoba, tapi hasilnya sama, declined. Raka mulai merasa panas dingin. Ia segera mengeluarkan kartu lain, tapi pelayan kembali menggeleng. Maaf sekali, Pak. Transaksinya gagal. Nadia menatapnya heran.
Mas, kenapa? Saldo kamu cukup kan? Ya jelas cukup, jawab Raka cepat, meski keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Akhirnya, untuk menutupi rasa malu, Raka mengeluarkan uang tunai sisa yang ada di dompetnya. Jumlahnya pas-pasan, tapi cukup untuk membayar makan malam itu. Keesokan harinya, mereka mencoba lagi untuk belanja di mall. Kartu kembali ditolak. Kali ini Raka benar-benar panik. Aneh banget. Padahal kemarin-kemarin lancar, gumamnya sambil menepuk-nepuk kartu seolah benda mati itu bisa mengerti. Nadia mulai cemas. Mas, jangan-jangan istri kamu tahu. Raka menatapnya dengan marah. Enggak mungkin. Dia enggak tahu apa-apa. Lagian aku yang pegang kartu. Tapi di dalam hatinya, benih ketakutan mulai tumbuh. Ia tahu, istrinya bukan perempuan bodoh. Dan jika benar ini ulah istrinya, berarti ia sudah berada di ujung jurang. Di kamar hotel, suasana mulai panas. Nadia mengomel sambil melipat tangan. Mas, gimana sih? Kamu janji mau kasih aku liburan mewah. Kalau gini caranya, mending aku jalan sama temen aja, nggak usah pakai drama kayak gini. Jangan ngomong sembarangan. Aku sudah usaha, ini mungkin cuma masalah teknis. Masalah teknis apanya? 3 kali gagal, Mas. Jangan-jangan bener deh, istri kamu udah tahu. Raka menggebrak meja kecil di kamar. Sudah aku bilang gak mungkin. Jangan bikin aku tambah stres. Nadia menunduk, pura-pura terisak, padahal ia hanya kecewa karena liburan impiannya mulai berantakan. Hari keempat, uang tunai mereka hampir habis. Untuk bertahan, Raka akhirnya menjual jam tangan kesayangannya kepada pedagang lokal. Harga yang didapat jauh lebih rendah dari harga beli, tapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan uang itu, mereka bisa makan seadanya dan membayar ongkos taksi. Nadia menggerutu sepanjang jalan. Mas, aku malu banget. Kok liburan mewah kita jadi kayak gini? Masnya katanya hebat, ternyata bohong semua. Raka menahan diri untuk tidak membentak. Ia tahu, kalau Nadia benar-benar marah, ia bisa saja meninggalkannya begitu saja. Ia mencoba menenangkan dengan janji kosong. Sabar, ya. Nanti aku cari cara. Yang penting kamu tetap di samping aku. Di tengah kepanikan itu, resepsionis hotel datang mengetuk pintu kamar mereka. Permisi, Pak. Ada surat untuk Anda. Raka mengerutkan dahi. Surat? Siapa yang tahu mereka di sini? Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop coklat itu. Matanya membelalak begitu membaca isi di dalamnya, surat perceraian dari istrinya. Di dalamnya ada sepucuk surat tangan yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Aku tahu semua yang kau lakukan. Aku tahu liburanmu, aku tahu siapa perempuan itu. Jangan kira aku bodoh. Semua ini cukup sampai di sini. Aku ajukan perceraian. Rumah ini milikku, bukan tempat untuk pengkhianat. Saat kau kembali, jangan harap pintu ini akan terbuka lagi untukmu. Istrimu. Raka terdiam. Dunia seolah runtuh di depan matanya. Nadia merebut surat itu dan membacanya dengan cepat. Mas, ini beneran? Jadi istri kamu udah tahu semua? Raka menutup wajah dengan kedua tangannya. Sial, bagaimana bisa dia tahu? Sejak surat itu datang, suasana kamar hotel berubah muram. Nadia panik, merasa terjebak dalam situasi yang tak ia duga. Mas, kalau istri kamu beneran ajukan cerai, gimana? Rumah itu kan atas nama dia semua. Kamu bisa kehilangan segalanya. Raka terduduk lemas. Aku nggak tahu. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa bergantungnya ia pada istrinya. Semua fasilitas yang membuatnya merasa berkuasa ternyata bukan miliknya. Dan kini, semua itu akan hilang. Malamnya, Nadia meledak. Mas, aku nggak mau hidup susah. Kalau kamu beneran cerai, kamu bisa kasih apa ke aku? Rumah nggak ada, uang juga nggak ada, usaha juga nggak jelas. Raka terdiam. Kata-kata itu menusuk, karena itulah kenyataannya. Ia memang tidak punya apa-apa tanpa istrinya. Berarti selama ini, aku cuma numpang hidup, gumamnya getir. Nadia menatapnya dengan jijik. Ya iya, Mas. Kalau nggak ada istri kamu,
Kita nggak bisa liburan kayak gini. Raka membanting gelas ke lantai, pecah berantakan. Jangan hina aku. Tapi Nadia sudah kehilangan rasa kagumnya. Di matanya, Raka bukan lagi pria gagah yang bisa membawanya ke dunia mewah, melainkan lelaki lemah tak berguna. Akhirnya, dengan wajah lelah dan hati hancur, mereka memutuskan pulang lebih cepat. Untuk membayar biaya tambahan hotel, mereka terpaksa menjual kalung emas Nadia. Sepanjang perjalanan, mereka tidak banyak bicara. Nadia duduk dengan wajah murung, sementara Raka menatap kosong keluar jendela, pikirannya kacau. Bagaimana aku menghadapi istriku nanti? Apa yang harus kukatakan? Apa dia masih mau mendengar? Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, semua sudah terlambat. Begitulah akhir liburan mewah yang mereka banggakan, berubah menjadi mimpi buruk. Dari euforia check-in hotel bintang 5, hingga kepanikan menjual barang berharga demi bertahan hidup. Dan yang paling menghancurkan bagi Raka adalah kenyataan bahwa istrinya sudah tahu segalanya. Bahwa rumah yang ia tinggali, uang yang ia habiskan, dan hidup yang ia banggakan, semua akan direnggut kembali. Perjalanan pulang itu bukan sekadar pulang dari liburan, tapi pulang menuju kehancuran. Pesawat yang ditumpangi Raka dan Nadia mendarat dengan guncangan ringan. Suasana kabin ramai, penumpang lain bersemangat menjemput keluarga atau membawa oleh-oleh. Tapi tidak dengan mereka. Wajah Raka muram, matanya sayu, rambutnya berantakan seolah tidak punya tenaga untuk merapikannya. Sementara Nadia duduk bersedekap, bibirnya manyun sejak dari bandara keberangkatan. Surat dari istrinya masih tersimpan di saku jaket Raka, lusuh karena diremas berkali-kali. Kata-kata di dalamnya terus bergema di kepalanya. Aku tahu semua yang kau lakukan. Aku tahu liburanmu, aku tahu siapa perempuan itu. Jangan kira aku bodoh. Semua ini cukup sampai di sini. Aku ajukan perceraian. Rumah ini milikku, bukan tempat untuk pengkhianat. Setiap kali ia mengingatnya, dadanya sesak, seperti ditusuk ribuan jarum. Di ruang kedatangan, Nadia berjalan cepat tanpa menoleh. Ia kesal karena liburan impiannya berakhir bencana. Barang-barang berharga terjual murah, saldo rekening kosong, dan sekarang mereka pulang tanpa kepastian. Sayang, jangan jalan cepat-cepat. Aku masih bawa koper ini, kata Raka setengah memohon. Nadia mendengus. Kalau Mas masih mau dipanggil sayang, buktiin dulu. Aku nggak mau hidup kayak gembel. Raka terdiam. Ia ingin marah, tapi lelahnya lebih besar daripada amarah. Koper yang ia tarik terasa jauh lebih berat dari isinya, seolah memikul semua kesalahannya. Begitu sampai di area parkir, Raka mencoba menelepon istrinya. Jemarinya gemetar, keringat dingin membasahi pelipis. Tut, tut, tut. Nada sambung terdengar, tapi tak ada jawaban. Ia mencoba lagi, dan lagi. Hasilnya sama. Kenapa nggak diangkat, sih? Raka mendesis frustrasi. Nadia menatap sinis. Ya jelaslah, Mas. Dia udah tahu semuanya. Dia nggak bakal mau dengar omongan Mas lagi. Bukan begitu. Dia pasti masih sayang sama aku. Nadia tertawa mengejek. Sayang? Kalau dia masih sayang, dia nggak bakal kirim surat cerai ke hotel tempat kita nginep. Bangun, Mas. Hidup enak Mas itu udah berakhir. Kata-kata itu membuat dada Raka makin sesak. Ia tahu Nadia benar, tapi egonya menolak menerima kenyataan. Perjalanan pulang terasa panjang. Mobil sewaan melaju di jalanan kota yang ramai, tapi suasana di dalam mobil hening menegangkan. Nadia sibuk dengan ponselnya, sesekali menghela napas panjang, mungkin sedang curhat ke temannya. Raka menatap keluar jendela, memikirkan apa yang menunggunya di rumah. Bagaimana jika benar rumah itu sudah dikunci? Bagaimana jika barang-barangnya sudah dikeluarkan? Keringatnya semakin deras. Ia menyesal, tapi penyesalan itu terlambat. Mobil berhenti di depan rumah. Raka menelan ludah. Dari jauh ia sudah melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Barang-barang pribadinya berserakan di jalan. Koper tua, pakaian yang dilempar asal, rak buku patah, bahkan televisi kecil yang biasa ia pakai menonton bola. Nadia membuka pintu mobil, ternganga. Astaga, Mas, ini beneran barang-barang Mas? Raka berlari tergesa, lututnya hampir goyah.
Ia mengangkat sebuah kardus yang berisi dokumen pribadinya. Jelas, ini kerjaan istrinya. Rumah itu, rumah yang selama ini ia tinggali dengan rasa gagah, kini terkunci rapat. Gembok baru terpasang di gerbang. Tak ada sedikit pun celah untuk masuk. Beberapa tetangga sudah berdiri di kejauhan, berbisik-bisik. Ada yang menunjuk ke arah mereka, ada yang menahan tawa, ada pula yang menggeleng dengan iba. Kasihannya, diusir dari rumah sendiri. Bukan rumahnya dia. Itu rumah istrinya. Makanya jangan main serong. Bisikan itu terdengar jelas ke telinga Raka, menusuk lebih dalam daripada pisau. Wajahnya panas, tapi bukan karena marah, melainkan malu. Nadia menutup wajahnya dengan syal, merasa dipermalukan di depan umum. Mas, aku nggak mau di sini lama-lama. Malu dilihatin orang. Raka berusaha mengetuk pintu gerbang. Sayang, buka pintunya. Tolong, kita bicarakan baik-baik. Tak ada jawaban. Hanya suara jangkrik di halaman belakang yang terdengar. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Aku minta maaf. Aku hilaf. Tolong, jangan begini. Masih tak ada jawaban. Nadia bergumam lirih. Percuma, Mas. Dia udah benci banget sama Mas. Kalau aku jadi dia, aku juga nggak bakal mau buka pintu. Dengan panik, Raka menelepon lagi. Kali ini ia meninggalkan pesan suara. Sayang, maafin aku. Aku janji bakal berubah. Aku salah, aku bodoh. Jangan usir aku kayak gini. Aku butuh kamu. Kita bicarakan, ya? Tapi ia tahu, pesan itu mungkin tidak akan pernah didengar. Raka terduduk di depan gerbang rumah, kepalanya tertunduk, matanya kosong. Selama ini ia merasa berkuasa, merasa bisa bersenang-senang tanpa konsekuensi. Ia tidak pernah membayangkan bahwa istri yang ia anggap lemah bisa melakukan ini semua. Kini, ia tak punya apa-apa. Rumah bukan miliknya. Uang tak lagi bisa ia sentuh. Bahkan pelakor yang tadi lengket kini mulai menjauh. Mas, aku nggak bisa begini terus. Aku masih punya hidup. Aku nggak mau menderita karena masalah Mas, kata Nadia dingin. Raka menoleh dengan mata memohon. Jangan tinggalin aku, Nat. Kamu satu-satunya yang aku punya sekarang. Nadia menggeleng. Aku bukan orang bodoh. Kalau Mas nggak bisa kasih aku apa-apa, untuk apa aku bertahan? Dengan langkah cepat, Nadia memanggil ojek online dan pergi, meninggalkan Raka sendirian di depan rumah. Raka menatap punggung Nadia yang menjauh, lalu kembali menunduk. Air matanya menetes. Tangisan itu bukan hanya karena kehilangan, tapi karena penyesalan mendalam. Kenapa aku begini? Kenapa aku bodoh sekali? Gumamnya sambil menutup wajah. Ia memukul-mukul tanah, menyalurkan frustrasi yang sudah tak terbendung. Tapi semua itu sia-sia. Waktu tak bisa diputar ulang. Tiba-tiba, dari balik jendela lantai 2, terdengar suara samar, suara istrinya. Aku dengar tangisanmu, Raka. Tapi tangisan itu tidak bisa menghapus pengkhianatanmu. Raka menoleh, mencari sumber suara, tapi jendela sudah tertutup rapat kembali. Ia tahu, istrinya ada di dalam. Ia sengaja tidak mau menemuinya. Itu adalah sikap tegas yang selama ini tidak pernah ia duga. Saat itu juga, Raka benar-benar sadar, hidupnya hancur. Bukan karena rumah, bukan karena uang, bukan karena pelakor yang pergi. Tapi karena ia kehilangan orang yang selama ini menopang hidupnya, istri yang ia hianati. Tanpa istri, ia hanyalah lelaki pengangguran yang tak punya arah. Tanpa rumah, ia hanyalah gelandangan. Tanpa uang, ia hanyalah pecundang. Dan semua itu terjadi bukan karena nasib buruk, melainkan karena perbuatannya sendiri. Malam itu, Raka tertidur di kursi plastik warung dekat rumah, ditemani barang-barang berserakan dan rasa malu yang menyesakkan dada. Ia memandangi rumah dari kejauhan, rumah yang dulu penuh tawa, kini tertutup rapat dari dirinya. Ia ingin berteriak, tapi suara itu hanya akan kembali memantul ke dalam dirinya sendiri. Pengkhianatan akhirnya berbalik arah, memukulnya lebih keras daripada yang pernah ia bayangkan. Dan untuk pertama kalinya, Raka benar-benar sadar, hidupnya tidak lagi sama. Malam kian larut. Raka masih duduk di kursi plastik dekat warung,
wajahnya kusut, rambut acak-acakan, dan matanya sembab. Udara malam menusuk tulang, tapi lebih dingin lagi perasaan di dalam dadanya. Rumah di depannya, rumah yang dulu ia huni dengan rasa berkuasa, kini berdiri kokoh bagai benteng asing. Pintu dan jendela tertutup rapat. Gembok baru mengunci pagar dengan tegas, seakan menegaskan garis batas, kau bukan bagian dari sini lagi. Di dalam rumah, sang istri duduk di ruang tamu. Wajahnya tenang, meski ada sisa air mata yang kering di pipinya. Di meja depan, berkas perceraian sudah tertata rapi bersama dokumen kepemilikan rumah. Ia menghela napas panjang. Hatinya masih bergetar, bukan karena rindu, tapi karena getir. Betapa selama ini ia menahan sakit, membiarkan Raka bertingkah semaunya. Tapi malam ini berbeda. Ia memilih tegas. Aku sudah diam terlalu lama. Rumah ini milikku. Hanya pengkhianat yang harus angkat kaki. Batinnya mantap. Ia berjalan ke pintu, memastikan gembok terkunci rapat. Lalu menatap dari balik jendela. Di luar sana, samar-samar ia melihat bayangan Raka yang meringkuk di kursi warung. Ada rasa iba yang sekelebat muncul, tapi segera ia hapus. Iba hanya akan membuatku jatuh lagi. Aku harus kuat, bisiknya pelan. Sore sebelumnya, saat Raka masih di perjalanan pulang, ia sudah mengeluarkan semua barang milik suaminya dan selingkuhannya. Televisi kecil yang sering dipakai Raka menonton bola. Jaket kulit lusuh pemberian Nadia. Sepatu, baju, bahkan gitar butut yang dulu jadi kebanggaannya. Semua ia letakkan di luar pagar, berserakan. Setiap barang itu punya kenangan, tapi kenangan yang kini terasa busuk. Meletakkan mereka di jalanan adalah simbol, selesai sudah. Tak ada tempat lagi di dalam rumah ini. Para tetangga yang lewat hanya bisa bergumam, ada yang kasihan, ada pula yang tersenyum miring. Akhirnya Simba itu sadar juga, kata seorang ibu-ibu berbisik. Memang pantas dia diusir. Laki-laki nggak tahu diri, sahut yang lain. Semua menjadi saksi betapa rumah itu kini kembali ke pemilik sejatinya. Raka berulang kali menelepon. Getar ponsel di meja membuat dada sang istri sesak. Nama suaminya berkali-kali muncul di layar. Ia menatapnya, jemarinya sempat hampir menyentuh tombol hijau. Tapi ia menarik napas dalam-dalam, lalu memencet tombol merah. Klik. Panggilan ditolak. Ia tahu, sekali saja ia mendengar suara Raka, hatinya bisa goyah. Dan ia tidak mau lagi ditipu oleh kata-kata manis yang kosong. Keesokan paginya, sinar matahari menyinari jalanan. Barang-barang Raka yang berserakan mulai jadi tontonan. Anak-anak kecil menunjuk-nunjuk, ibu-ibu yang lewat melirik penuh rasa ingin tahu. Itu bukan bajunya Mas Raka? Kok di jalan? Iya, kayaknya udah diusir sama istrinya. Pantas, udah nggak kerja, selingkuh lagi. Astaga! Bisikan itu sampai ke telinga Raka. Ia hanya bisa menunduk, wajahnya merah padam. Setiap kata seperti cambuk yang menyayat harga dirinya. Sang istri, dari balik gorden, melihat semua itu. Ada sedikit rasa malu, tapi lebih besar rasa lega. Akhirnya semua orang tahu siapa sebenarnya Raka. Ia tak perlu lagi menutupi borak rumah tangganya. Siang itu, Raka memberanikan diri berdiri di depan pagar. Tangannya mengetuk keras, suaranya serak memohon. Sayang, tolong buka. Kita bicara sebentar aja. Aku janji nggak akan macam-macam. Hening. Ia mengetuk lagi. Aku tahu aku salah. Aku bodoh. Tapi jangan hukum aku kayak gini. Ini rumahku juga. Pintu jendela terbuka sedikit. Dari sana, suara istrinya terdengar lantang. Rumah ini bukan rumahmu, Raka. Semua atas namaku. Kau hanya menumpang. Dan aku sudah tidak mau kau di sini lagi. Suara itu tegas, tanpa getar. Seperti palu hakim yang menjatuhkan vonis. Raka tercekat. Tapi, aku suamimu. Suami yang setia akan aku terima. Tapi pengkhianat? Tidak ada tempat di sini. Kau sudah memilih jalanmu sendiri. Pintu jendela menutup kembali. Raka berdiri kaku, lidahnya keluh. Sementara itu, Nadia yang tadinya masih berhubungan dengan Raka, kini benar-benar menghilang. Pesan Raka tidak dibalas, panggilannya ditolak. Ia sadar, Nadia hanya bersamanya karena uang.
Tanpa fasilitas, tanpa rumah, tanpa rekening yang bisa ia banggakan, ia hanyalah lelaki biasa yang tak punya apa-apa. Nadia pun menjauh, mencari mangsa lain. Pengkhianatan yang ia lakukan ternyata tidak hanya menghancurkan rumah tangga, tapi juga membuatnya ditinggalkan oleh orang yang katanya cinta. Malam harinya, sang istri berdiri di depan pintu bersama seorang tukang kunci. Pastikan semua kunci diganti. Aku tidak mau dia bisa masuk lagi, ucapnya mantap. Tukang kunci mengangguk. Beberapa menit kemudian, semua kunci rumah berganti baru. Tidak ada lagi celah bagi Raka untuk kembali, kecuali ia masuk secara paksa, yang berarti siap berhadapan dengan hukum. Selesai, sang istri berdiri di ambang pintu. Angin malam menerpa wajahnya. Ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Rumah ini kini sepenuhnya kembali jadi miliknya. Tidak ada lagi bayangan pengkhianat di dalamnya. Tidak ada lagi jejak orang asing. Ia menutup pintu, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Ini rumahku. Ini hidupku. Dan aku akan menjaganya, tanpa dia. Di luar, Raka masih menunggu. Matanya sembab, pakaiannya kotor, tubuhnya lelah. Ia mencoba sekali lagi memanggil dari luar pagar. Sayang, jangan begini. Aku nggak punya tempat lain. Tapi tak ada jawaban. Yang ada hanya suara pintu digembok. Kunci baru terkunci rapat. Suara itu bagai palu terakhir yang menghantam jantungnya. Raka jatuh terduduk di tanah, tangannya menutup wajah. Tangisnya pecah. Ia baru benar-benar sadar, rumah itu bukan hanya bangunan. Rumah itu adalah lambang kehidupannya, tempat ia merasa berarti. Dan kini, semuanya hilang karena kebodohannya sendiri. Malam itu, langit mendung, angin kencang bertiup. Raka masih terduduk di depan rumah yang kini tertutup rapat untuknya. Di dalam, istrinya duduk tenang, membuka lembaran baru kehidupannya. Ia sudah melewati tahap paling berat, berani mengambil alih kembali apa yang jadi haknya, dan menutup pintu untuk pengkhianat. Kedua dunia itu terpisah hanya oleh dinding rumah dan sebuah gembok baru. Tapi sebenarnya, lebih dari itu, mereka terpisah oleh kepercayaan yang hancur dan cinta yang sudah mati. Dan malam itu, pengambil alihan rumah bukan hanya soal fisik. Itu adalah simbol bahwa ia, sang istri, akhirnya mengambil kembali kendali hidupnya. Bus tua itu berderit pelan menembus malam. Lampu jalan yang redup membuat bayangan wajah Raka terlihat makin suram. Di kursi sempit yang panas dan pengap, ia duduk meringkuk, memeluk tas kecil yang hanya berisi pakaian seadanya. Di sampingnya, Nadia tak lagi tampak. Perempuan itu memilih turun di kota sebelumnya, menghilang tanpa kata perpisahan. Aku capek, katanya singkat, lalu meninggalkan Raka dengan tatapan dingin. Kini ia benar-benar sendiri. Di saku celananya, uang receh tersisa hanya cukup untuk ongkos bus dan sebotol air mineral. Perjalanan yang dulu terasa ringan, pulang ke rumah dengan hati riang, kini menjadi perjalanan terpanjang dalam hidupnya. Setiap dentuman roda bus di aspal seperti menertawakan kebodohannya. Kau tinggalkan istrimu yang setia. Kau habiskan uangnya. Kau pamer cinta palsu dengan selingkuhanmu. Dan kini apa yang tersisa? Hanya kehinaan. Bus berhenti di terminal kecil. Raka turun, menyeret langkah berat. Malam mulai larut, hanya ada beberapa tukang ojek yang menunggu penumpang. Mas, ojek? Mau kemana? Tanya seorang tukang ojek. Raka terdiam. Ia ingin menyebut nama rumahnya, tapi lidahnya keluh. Itu bukan lagi rumahnya. Akhirnya ia menyebutkan alamat dengan suara parau. Tukang ojek mengangguk. Oh, ke rumah Bu Sintaya? Yang besar itu? Seketika, dadanya terasa ditusuk. Bahkan tukang ojek pun tahu, rumah itu milik istrinya, bukan dirinya. Sesampainya di depan rumah, Raka tertegun. Lampu teras menyala, pagar digembok kuat. Dan di luar pagar, barang-barangnya berserakan, koper lusuh, baju-baju, sepatu, gitar, hingga jam tangan murahan. Semua ditumpuk sembarangan, seakan bukan milik berharga, melainkan sampah yang siap dibuang. Ia menelan ludah. Astaga, bisiknya lirih. Beberapa tetangga berkerumun, pura-pura tidak melihat tapi matanya jelas mengawasi. Ada yang berbisik, ada yang tertawa kecil, ada pula yang menggeleng penuh iba. Kasihannya,
Diusir sama istrinya. Kasihan? Itu pantas. Sudah makan uang istri, selingkuh lagi. Betul. Karma itu cepat datang. Bisikan itu terdengar jelas di telinga Raka. Wajahnya panas, seperti ditampar berkali-kali. Ia ingin berteriak, membela diri. Tapi apa gunanya? Semua orang tahu kenyataannya. Dengan terburu-buru, ia mengetuk pagar. Sayang, Sinta, aku pulang. Buka pintunya, kita bicara. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lebih keras. Sinta, tolong, jangan begini. Aku capek. Aku nggak punya tempat lain. Tetap hening. Dari balik jendela, ia yakin Sinta mendengar. Tapi sengaja tidak membuka. Raka merasa semakin terpuruk. Ia mencoba menelepon lagi. Nada sambung terdengar lama, lalu terputus. Ditolak. Berulang kali ia mencoba, hasilnya sama. Telepon itu kini seperti dinding tak kasat mata yang menolak dirinya. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Raka duduk di pinggir jalan, bersandar pada koper lusuhnya. Angin malam menusuk tulang. Ia menatap rumah itu lama. Tempat yang dulu jadi saksi tawa dan makan malam bersama. Tempat ia merasa berkuasa, meski tanpa penghasilan tetap. Tempat ia berpikir dirinya penting. Kini, rumah itu bagai benteng dingin yang menolaknya. Perutnya keroncongan, tapi tak ada yang bisa dimakan. Kantong kosong. Ia hanya meneguk sisa air mineral, berharap mengusir lapar. Di dalam rumah, lampu satu persatu padam. Sinta mungkin sudah tidur, tenang, tanpa peduli suaminya menggigil di luar. Raka menutup wajah dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar tak berarti. Pagi menjelang. Cahaya matahari menyinari barang-barangnya yang masih berserakan. Kini semua orang bisa melihat dengan jelas. Anak-anak kecil menunjuk-nunjuk. Lihat, itu baju Mas Raka, kot di jalan. Katanya dia diusir, Mak. Seorang ibu lewat sambil bergumam, pantes, laki-laki kayak gitu cuma nyusahin. Raka menunduk dalam-dalam. Setiap tatapan, setiap bisikan, menusuk lebih dalam dari pisau. Ia mencoba mengumpulkan barang-barangnya agar terlihat rapi, tapi justru membuatnya terlihat lebih menyedihkan. Seorang bapak tetangga menatap iba, tapi tidak ada yang berani menolong. Bukan karena benci semata, tapi karena tahu, ini adalah harga yang harus ia bayar. Siang itu, ketika panas terik menyengat, Raka kembali mencoba. Ia berdiri di depan pagar, suaranya parau karena terlalu sering berteriak. Sinta, tolong, keluar sebentar saja. Aku janji nggak akan marah. Aku cuma mau minta maaf. Jendela terbuka sedikit. Wajah Sinta muncul, dingin tanpa ekspresi. Kau sudah minta maaf 1000 kali, Raka. Tapi apa artinya maaf kalau kau tidak pernah berubah? Kau habiskan uangku, kau bawa perempuan itu liburan dengan uangku. Dan sekarang kau pulang dengan wajah memelas. Sinta, aku bodoh. Aku menyesal. Penyesalanmu datang bukan karena sadar, tapi karena kau hancur. Kalau uangmu masih ada, kalau dia masih bersamamu, kau takkan berdiri di sini. Raka terdiam. Kata-kata itu bagai cambuk yang menyayat hati. Ia ingin membantah, tapi hatinya tahu, itu benar. Sinta menutup jendela. Aku sudah selesai. Rumah ini bukan tempatmu lagi. Klik. Suara gorden ditarik. Jendela tertutup rapat. Raka merosot ke tanah. Tangisnya pecah, kali ini tanpa bisa ditahan. Hari berganti. Raka masih bertahan di depan rumah, berharap ada keajaiban. Tapi yang ada hanya rasa lapar, haus, dan malu yang semakin menumpuk. Barang-barangnya makin berantakan. Beberapa pakaian basah terkena hujan, gitar tua mulai rusak, sepatu kotor terinjak tanah. Semua simbol kehidupannya kini terlihat menyedihkan. Orang-orang yang lewat sudah tidak lagi berbisik. Mereka hanya melirik sebentar lalu berlalu. Kehinaan Raka sudah bukan hal baru, tapi pemandangan sehari-hari. Dan di saat itu, Raka benar-benar sadar, ia kehilangan segalanya. Malam berikutnya, ia memutuskan pergi. Ia tak tahan lagi jadi tontonan. Dengan koper lusuh dan langkah gontai, ia menjauh dari rumah yang pernah jadi dunianya.
Sinta melihat dari balik jendela. Ada sedikit rasa iba, tapi segera ia tepis. Ini balasan dari pengkhianatanmu, Raka. Rumah ini bukan lagi milikmu. Dan aku tidak akan lagi menoleh ke belakang, gumamnya tegas. Rumah itu kini berdiri kokoh, hangat, dan damai, tanpa beban seorang pengkhianat. Sementara Raka berjalan ke dalam malam, dengan kehinaan sebagai satu-satunya teman. Malam itu, setelah berhari-hari bertahan di depan rumah dengan segala hinaan dan lapar, Raka akhirnya menyeret langkahnya pergi. Koper lusuh ditarik lemah, bajunya kumal, rambut berantakan, dan wajah penuh guratan lelah. Di kepalanya hanya ada satu pertanyaan. Kemana aku harus pergi sekarang? Ia tak punya pekerjaan. Teman-teman yang dulu pernah dekat sudah lama menjauh, sebagian karena tak tahan melihat kelakuannya, sebagian karena hanya teman di saat senang. Orang tuanya pun sudah meninggal. Yang ia punya hanya Sinta, tapi kini perempuan itu telah menutup pintu rapat-rapat. Beberapa hari berikutnya, Raka benar-benar jadi gelandangan. Ia tidur di bangku taman, menggunakan koper sebagai bantal. Setiap kali lewat, orang-orang melirik dengan tatapan iba bercampur jijik. Ada yang berbisik, itu kan suaminya Bu Sinta, kasihannya, hancur begitu. Ada pula yang sinis, kasihan apanya? Itu akibatnya kalau laki-laki cuma numpang hidup sama istri, terus selingkuh. Pas jatuh ya begini. Kata-kata itu terus menggema di telinga Raka, membuat hatinya makin remuk. Dalam keputusasaan, ia mencoba mencari pekerjaan. Ia melamar jadi kuli bangunan, tukang parkir, bahkan buruh harian. Tapi setiap kali ditanya soal alamat rumah, ia tak bisa menjawab. Maaf, Mas. Kami butuh pekerja yang jelas. Kalau nggak ada alamat tetap, gimana? Kata seorang mandor. Raka pulang dengan tangan kosong. Makin hari tubuhnya makin kurus. Makanan yang masuk hanya sisa dari warung murah, kadang sekadar roti basi yang ia beli dari uang receh. Dan setiap kali lapar datang, ia teringat bagaimana dulu bisa makan enak dari uang Sinta, uang yang ia sia-siakan untuk bersenang-senang dengan orang lain. Suatu sore, Raka berjalan gontai di pasar. Dari kejauhan ia melihat sosok yang sangat dikenalnya, Nadia, sang mantan selingkuhan. Perempuan itu tampak berbeda, lebih cantik, lebih rapi, dengan pakaian bagus. Di lengannya ada seorang pria mapan dengan mobil mewah yang menunggu di parkiran. Raka tercekat. Ia ingin menyapa, ingin meminta sedikit belas kasih. Nadia? Namun perempuan itu hanya melirik sekilas, lalu tersenyum sinis. Oh, kamu masih hidup? Aku kira sudah jadi bangkai di jalan. Nadia, aku butuh bantuan. Tolong aku, walau sedikit saja, suara Raka parau, penuh harap. Nadia mendekat, menepuk bahunya dengan tatapan merendahkan. Dengar ya, Raka. Aku dulu sama kamu karena uang Sinta. Sekarang uangnya sudah nggak ada, rumahmu juga bukan punya kamu. Jadi, buat apa aku peduli? Hidupku lebih baik tanpa kamu. Lalu ia pergi, masuk ke mobil mewah itu, meninggalkan Raka yang berdiri terpaku dengan mata berkaca-kaca. Seketika itu, Raka benar-benar sadar, tidak ada seorang pun yang peduli padanya lagi. Malam harinya, ia memberanikan diri kembali ke rumah Sinta. Bukan untuk masuk, tapi sekadar melihat dari luar. Rumah itu tampak hangat. Lampu teras menyala, suara televisi terdengar samar, aroma masakan keluar dari dapur. Itu semua dulu adalah dunianya. Kini, hanya bayangan. Ia mengetuk pelan pagar. Sinta, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku nggak punya apa-apa lagi. Aku cuma butuh bicara. Tolong? Tak ada jawaban. Ia menunggu lama, sampai akhirnya pintu terbuka sedikit. Sinta keluar, mengenakan daster sederhana. Wajahnya tegas, tidak lagi lembut seperti dulu. Raka, berhentilah. Aku sudah bilang, rumah ini bukan lagi tempatmu. Aku sudah urus semua secara hukum. Perceraian kita sah. Kamu tidak punya hak sedikit pun di sini. Tapi aku nggak punya siapa-siapa lagi. Itu salahmu sendiri. Kau mengkhianati aku, merendahkan cintaku, menghabiskan uangku. Dan ketika hancur, kau datang padaku seolah aku tempat sampah untuk menampung kesalahanmu. Raka terisak.
Aku menyesal, Sinta. Tolong, sekali ini saja. Sinta menatapnya dingin. Raka, penyesalanmu terlambat. Dan jangan pernah berharap aku akan membuka pintu ini lagi untukmu. Ia menutup pagar dengan tegas. Klek! Raka jatuh berlutut, menangis di depan rumah yang kini bagai tembok kokoh yang tak bisa ia tembus. Hari-hari berikutnya, Raka hidup dari belas kasihan orang-orang yang memberinya sisa makanan. Tubuhnya makin kurus, wajahnya pucat, dan rambutnya kusut. Ia sering duduk di trotoar, menatap kosong ke jalanan. Orang-orang mulai tak mengenalnya lagi. Yang mereka lihat hanya seorang lelaki jatuh, pecundang yang hancur oleh kesalahan sendiri. Setiap malam ia bermimpi tentang rumah itu, tentang makan malam bersama Sinta, tentang tawa yang dulu ada. Namun setiap kali bangun, ia hanya mendapati bangku taman dingin dan perut lapar. Suatu malam, hujan deras turun. Raka berteduh di bawah atap toko yang sudah tutup. Pakaiannya basah, tubuhnya menggigil. Ia memeluk koper lusuhnya erat-erat. Di dalam rumah yang dulu ia huni, Sinta duduk tenang dengan secangkir teh hangat. Ia melihat hujan dari jendela, mengingat kembali semua luka yang ia alami. Raka, ini balasan dari pengkhianatanmu, gumamnya lirih. Namun kali ini tidak ada air mata. Hatinya sudah kuat. Sinta tahu, hidupnya baru saja dimulai. Tanpa beban, tanpa pengkhianat. Rumah itu kini benar-benar miliknya seorang. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang Raka beredar. Ia jatuh sakit parah, tubuhnya makin lemah, hidup sebagai pengemis. Tak ada yang peduli, bahkan Nadia sudah lama menghilang. Sinta hanya mendengar kabar itu tanpa reaksi berlebihan. Ia tidak membenci, tapi juga tidak iba. Ia hanya menerima, itu karma yang memang pantas diterima. Suatu pagi, Sinta berdiri di teras rumahnya. Udara segar menyapa, cahaya matahari hangat menyinari. Ia tersenyum, merasakan kebebasan yang baru. Sekarang aku bisa hidup tenang, katanya pelan. Ia melangkah masuk ke rumahnya, rumah yang kini benar-benar bebas dari pengkhianatan. Dan di suatu sudut kota, seorang lelaki bernama Raka masih bergulat dengan kehancurannya, menyadari bahwa semua yang ia alami hanyalah hasil dari satu kata, pengkhianatan. Rumah itu kini benar-benar menjadi milik Sinta seorang. Setelah perceraian sah secara hukum, semua surat-surat penting atas nama dirinya, dan ia tak lagi dibayang-bayangi kehadiran seorang suami yang tak tahu diri. Malam-malam yang dulu penuh pertengkaran kini berganti dengan keheningan. Sinta bisa duduk di teras sambil menyesap teh hangat, mendengar suara jangkrik, tanpa takut ada telepon misterius dari wanita lain, tanpa rasa was-was suaminya pulang larut dengan bau parfum asing menempel di bajunya. Hidupnya memang tidak langsung sempurna. Ada luka, ada trauma, ada rasa perih. Tapi di balik itu semua, ada ketenangan. Ia sadar, kadang kehilangan justru membuka jalan menuju kebebasan. Meski sudah tegar, Sinta tetap manusia biasa. Ada malam-malam ketika ia menangis sendiri di kamar, meratapi betapa bodohnya ia dulu mencintai seorang lelaki yang hanya memanfaatkannya. Kenapa aku bisa sebodoh itu? Kenapa aku percaya sepenuhnya padanya? Bisiknya lirih sambil memeluk bantal. Namun setiap kali perasaan itu datang, ia menenangkan diri. Tidak, Sinta. Kau bukan bodoh. Kau hanya tulus. Dan ketulusanmu salah tempat. Kesadaran itu membuatnya bisa bangkit. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tak akan lagi menyerahkan hidup sepenuhnya pada orang lain. Mulai sekarang, kendali ada di tangannya sendiri. Sementara itu, Raka semakin jatuh. Setelah beberapa bulan jadi gelandangan, tubuhnya makin kurus, kulitnya kusam, dan rambutnya kusut. Orang-orang nyaris tak mengenalinya lagi. Ia sering duduk di pinggir jalan, menadahkan tangan meminta receh. Kadang ada yang memberi, kadang ada yang mencibir. Malam-malam ia terbaring di emperan toko, menatap bintang dengan mata kosong. Kenapa semua ini menimpaku? Gumamnya. Tapi jauh di lubuk hati, ia tahu jawabannya. Semua ini karena dirinya sendiri. Karena malas, karena tamak, karena tega mengkhianati wanita yang begitu mencintainya. Penyesalan itu datang, tapi sudah terlambat. Nadia, pelakor yang dulu selalu tampil manis di depan Raka, kini hidup nyaman bersama pria kaya barunya.
Ia sudah melupakan Raka sepenuhnya, bahkan sering menertawakan masa lalu itu pada temannya. Dulu aku pernah sama cowok kere itu. Untung aku cepat sadar. Kalau enggak, mungkin aku juga sekarang jadi sengsara, katanya suatu kali sambil memamerkan perhiasan barunya. Ia tak pernah merasa bersalah. Baginya, Raka hanya batu loncatan. Dan soal hancurnya rumah tangga Sinta, itu tak pernah masuk hitungannya. Dunia Nadia hanya berpusat pada dirinya sendiri. Namun hidup berputar. Sinta yang ditinggalkan kini menemukan kembali harga dirinya, sementara Raka hancur, dan Nadia terus hidup dalam lingkaran pria-pria berduit tanpa cinta yang tulus. Suatu sore, tetangga lama datang ke rumah Sinta. Ia membawa kabar yang membuat hati Sinta tercekat. "Bu, saya dengar kabar Raka sakit parah. Tubuhnya makin kurus, katanya kena komplikasi. Sekarang dia dirawat di rumah singgah untuk orang-orang terlantar. Nggak ada yang jenguk." Sinta terdiam. Tangannya bergetar. Meski benci, meski sakit hati, ia tetap manusia. Pernah ada cinta di sana, pernah ada tawa bersama. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Wajah Raka terus muncul di benaknya. Haruskah aku menjenguknya? Atau biarkan saja? Bukankah ini balasan atas semua yang dia lakukan padaku? Ia bergulat dengan perasaannya sendiri. Akhirnya, setelah 2 hari, Sinta memutuskan pergi ke rumah singgah itu. Ia menemukan Raka terbaring lemah di ranjang sederhana, tubuhnya hanya tinggal kulit dan tulang. Raka menoleh, matanya sayu, lalu membesar ketika melihat Sinta. Air mata langsung mengalir di pipinya. "Sinta, kau datang? Aku kira aku hanya akan mati sendirian." Sinta duduk di kursi sebelahnya, menatap tanpa berkata-kata. Aku menyesal. Semua yang kulakukan, perselingkuhan, kebohongan, aku hancurkan hidupku sendiri." Kau benar. "Aku pemalas, aku pengecut. Aku sudah kehilangan segalanya." Sinta menarik napas panjang. "Raka, aku sudah tidak marah. Aku tidak lagi membencimu. Tapi aku juga tidak mencintaimu. Aku datang hanya untuk memastikan kau tahu, semua yang kau alami ini bukan karena aku, bukan karena takdir buruk, tapi karena pilihanmu sendiri." Raka terisak, mencoba menggenggam tangan Sinta, tapi Sinta menahan. "Biarlah begini. Aku tidak datang untuk mengulang masa lalu, hanya untuk menutupnya dengan tenang." Raka mengangguk lemah, air mata terus mengalir. "Terima kasih, karena masih mau datang, meski aku tidak pantas." Sinta berdiri. "Selamat tinggal, Raka. Semoga kau bisa pergi dengan tenang." Itulah terakhir kali ia melihat suaminya. Beberapa minggu kemudian, kabar meninggalnya Raka terdengar. Tidak ada upacara besar, tidak ada keluarga yang datang. Hanya beberapa orang dari rumah singgah yang mengurus pemakaman sederhana. Sinta mendengar kabar itu dengan hati datar. Ia tidak meneteskan air mata, tapi juga tidak bersorak lega. Baginya, semuanya sudah selesai. Ia menyalakan lilin kecil di rumah, berdoa dalam hati. "Semoga kau tenang, Raka. Semoga kau belajar di alam sana, bahwa cinta tidak boleh dihianati." Setelah itu, ia menutup bab hidupnya bersama Raka untuk selamanya. Hari-hari berikutnya, Sinta mulai membangun hidup baru. Ia menekuni pekerjaannya dengan lebih serius, membuka usaha kecil, dan memperluas pergaulannya. Perlahan, ia kembali menemukan senyum yang tulus, bukan senyum yang dipaksakan untuk menutupi luka. Tetangga-tetangga kini menaruh hormat padanya. "Bu Sinta itu kuat sekali. Bisa bertahan setelah dihancurkan begitu," kata mereka. Dan Sinta tahu, kekuatan itu lahir bukan karena ia tak pernah jatuh, tapi karena ia berani bangkit setiap kali terjatuh. Suatu malam, di teras rumahnya, Sinta menatap langit berbintang. Ia merenung. Hidup ini memang aneh. Orang yang kita cintai bisa jadi pengkhianat. Orang yang kita percayai bisa menusuk dari belakang. Tapi dari semua itu, aku belajar satu hal, jangan pernah menyerahkan seluruh hidup pada orang lain. Kita sendiri yang harus berdiri tegak. Ia tersenyum kecil. Luka memang masih ada, tapi sudah tidak lagi menyiksa. Luka itu kini berubah menjadi pelajaran. Kehidupan Sinta berlanjut. Tanpa Raka, tanpa Nadia, tanpa bayang-bayang masa lalu.
Raka sudah pergi, Nadia entah dengan siapa lagi kini, tapi Sinta tetap berdiri. Tegak, kuat, dan bebas. Karma telah menunaikan tugasnya. Pengkhianatan yang dulu menyakiti kini telah dibalas dengan kehancuran pelakunya. Dan Sinta, yang dulu jadi korban, kini berdiri sebagai pemenang. Karena pada akhirnya, yang bertahan bukanlah mereka yang licik, bukan mereka yang malas, bukan mereka yang tamak. Yang bertahan adalah mereka yang tulus, sabar, dan berani bangkit meski dihancurkan berkali-kali. Itulah akhir dari cerita ini, bukan akhir untuk hidup Sinta, tapi awal dari perjalanan baru yang lebih indah.